Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang final preparation for rolling PH turbine. Oke, langkah pertamanya itu kita verify bahwa pastikan bahwa main steam pressure setidaknya mencapai 51,7 bar dengan setidaknya 37,8 Celcius superheat. Lalu yang kedua, cek periksa bearing oil drains untuk aliran dan temperatur yang tepat. Dan langkah selanjutnya, verify, pastikan semua akses door ke turbine cell ditutup. Lanjut ke selanjutnya, verify, verifikasi bahwa peralatan sistem turbin support beroperasi dengan benar. Memverifikasi bahwa flow atau pressure dan temperatur dan level normal. Lanjut, verify, pastikan turbin clean steam seal pressure normal. Dan langkah selanjutnya, verify, pastikan exhaust hood supply siap untuk digunakan dan exhaust hood temperatur tetap. Langkah selanjutnya, ensure, pastikan bahwa main steam line dipanaskan dan dikeringkan. Langkah selanjutnya, verify, pastikan bahwa turbin lube oil hose berfungsi dan turbin lube oil temperatur di atas 43,0 Celcius. Langkah selanjutnya yaitu verify, pastikan HAC fluid Flores berfungsi dan HAC fluid di atas 29,4 Celcius. Langkah selanjutnya cek periksa turbin supersorry instrumentation untuk data yang tidak benar. Oke, itu saja yang bisa saya jelasin tentang final preparation. Sekian dari saya, ucapkan terima kasih. Oke, di sini saya akan jelaskan turbine cold warm start. Yang pertama, Burka circulating water system. Lalu pastikan semua kipas cooling tower pada kecepatan rendah. Ya, oke, sudah. Mulai AC, SO, BKUP, PAM. Hal ini diperlukan agar turbin dapat mengunci dengan benar. Dan menu, oke. Oke, selanjutnya pastikan turbin rehead stop dan dan katup intercept terbuka hingga 100%. Oke, sudah stop. Lalu nyalakan semua ke auto. Setelah itu command menu, lalu klik. Selanjutnya kita mencet
Biru, pastikan kontrol level normal dan darurat pemanas HP dalam auto. Pastikan dalam auto. Dan selanjutnya pastikan semua katup pembuangan ekstraksi terbuka. With water heater control. Pastikan semuanya terbuka. Oke, 2, 3, dan 4. Buka pemanas LP234. 2, 3, 2, 3, 4. Di sini kita akan mengklik pause limit disk sampai berubah menjadi warna merah. Nah, ini. Oke, setelah itu pada keypad angka, masukkan nilai pause limit maksimal 120. Oke, sudah. Pastikan jendela tampilan ini menunjukkan 00 120. Setelah itu, pilih akselerator RPM hingga berubah menjadi merah. Oke, setelah itu bentar. Pastikan jendela tampilan ini menunjukkan 00 120. Setelah itu, pilih akselerator RPM hingga berubah menjadi merah. Oke, setelah itu bentar. Pastikan tingkat akselerasi yang sesuai 120 atau 180 atau 360 rpm per menit selama start dingin saat suhu turbin tahap pertama atau ruang impuls atau suhu LP blade ring kurang dari 121 derajat Celcius. Kecepatan putaran akan selalu 120 rpm per menit. Oke. Pilih tombol enter atau pastikan tingkat akselerasi yang sesuai 120, 180 atau 360 rpm per menit. Selama start dingin, saat suhu turbin tahap pertama, ruang impuls atau suhu LP blade ring kurang dari 121 derajat Celcius. Kecepatan putaran akan selalu 120 rpm per menit. Oke. Selanjutnya, pastikan jendela tampilan menunjukkan nilai yang diinginkan. Klik command menu. Nah, lihat di sini turbin speed RPM sudah menunjukkan. Nah, display demand akan menunjukkan nomor yang Anda masukkan. Jika salah, ulangi langkah 6-8 kali untuk menetapkan nilai yang sesuai.
Oke, pilih tombol ref sampai berubah menjadi merah. Oke, sudah. Eh, Masukkan nilai titik tahan kecepatan awal 2250 rpm. Oke, selanjutnya tekan tombol enter di sudut kanan bawah keypad untuk menyimpan nilai titik tahan kecepatan awal. Oke, sudah. Permintaan referensi akan menunjukkan nomor yang Anda masukkan. Jika salah, ulangi langkah 9 sampai 11 untuk menetapkan nilai yang tepat. Pastikan jendela permintaan referensi menunjukkan 02250. Saat meningkatkan kecepatan turbin, pantau dengan cermat getaran bantalan dan pada tampilan instrumen pengawas turbin. Saat mendekati rentang kecepatan kritis dan getaran mulai meningkat, naikkan axle. Pastikan bahwa tekanan uap utama lebih besar dari 51,7 bar dengan superheat minimum. Oke, selanjutnya balik lagi ke turbin. Pastikan GV berjalan hingga 100%, sementara TV untuk mengontrol kecepatan turbin. Ya, pantau posisi katup throttle TV dan governor valve GV untuk pastikan jalan hingga 100%, sementara TV untuk mengontrol kecepatan. Bisa V2, GV4. Oke, selanjutnya ke main menu. eh, Masuk ke turbin TG. Nah, situ berhenti atau pastikan motor turning gear berhenti. Stop, stop turning, motor turning gear. Main turbin turning gearnya di stop. Pindahkan dan pastikan motor turning gear di auto. Dah, sudah di auto. Selanjutnya ke main menu, masuk lagi ke turbin turning gear. Temperatur oli pelumas turbin harus di atas 45 derajat Celcius sebelum melebihi 1000 rpm. Ketika kecepatan turbin lebih besar dari 800 rpm, stop. At- Dan pastikan pompa pengangkat bantalan turbin berhenti. Pindahkan pompa pengangkat bantal turbin menjadi auto. Dan selanjutnya, masuk, masuk ke boiler thermoprobes. Cabut thermoprobe. Balik ke main menu. Untuk start turbin dingin, waktu tahan pemanasan tidak mulai hingga suhu cincin blade IP lebih besar dari 260 derajat Celcius. Start turbin sangat hangat, tidak memerlukan periode penahanan pemanasan. Selanjutnya masuk ke turbin metal temps yang berwarna hijau. Nah,
Langkah selanjutnya, kita masuk ke turbin EHC hard panel yang berwarna hijau. Nah, situ pilih tombol ref hingga berubah menjadi merah. Ref menjadi merah. Setelah itu pada keypad angka tekan 3450. Pada keypad angka. Lalu tekan enter. Kemudian pastikan jendela reference demand menunjukkan 03450. Reference demand. Enter. Nah, ini ya reference demand-nya. Oke, selanjutnya pilih tombol go dan turbin akan melaju ke 3450 rpm. Klik saja go. Oke, sudah diklik. Selanjutnya pantau getaran dan suhu bantalan. Pantau getaran dan suhu bantalan di oh, waktu penahanan 3450 rpm selesai. Menggunakan grafik, pilih transfer GV atau governor valve. Tombol untuk mentransfer kontrol turbin ke katup pengatur. Semua GVS dan TVS throttle valves akan bergerak secara bersamaan. Sudah diklik transfer GV. Pastikan posisi governor valve menurun dari 100%. Ini akan menempatkan katup pengatur dalam mengontrol kecepatan turbin. Yang kedua, pastikan posisi TV meningkat menuju 100%. Ini membawa TV ke posisi terbuka penuh. Yang ketiga, pastikan kecepatan turbin dipertahankan di dekat reference demand. Nah, ini dipertahankan beberapa transient kecepatan kecil diharapkan selama transfer ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.